Firman Tuhan terambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tema inspirasi hari ini berharap pada kasih setianya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada berita viral dari seorang TikToker yang menyampaikan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus lewat pujian. Wanita itu mengatakan pada awalnya ia tidak sengaja mendengarkan lagu pujian lewat YouTube. Dan secara acak, lagu-lagu rohani muncul dengan sendirinya. Meski awalnya ia biasa saja, namun syair-syair dari lagu itu ternyata mampu berbicara relung hatinya yang paling dalam. Dan luar biasanya, kemudian ia menjadi percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus. Coba, saudara bayangkan, wanita itu percaya Yesus hanya karena mendengarkan puji-pujian. Tidakkah ini sesuatu yang dahsyat? Bahkan ia mengatakan syair-syair dalam lagu itu sangat menginspirasi dan membuat ia percaya bahwa kata-kata dalam pujian itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Sungguh, ini sesuatu yang ajaib. Orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian iman pengharapannya dibangun hanya karena ia mendengarkan puji-pujian. Sahabat inspirasi, menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kita anak-anaknya? Adakah lagu-lagu pujian juga telah menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah? Tentu saja seharusnya demikian. Sebab iman kita telah dibangun begitu rupa oleh firman Allah. Seharusnya lah puji-pujian yang kita nyanyikan itu semakin menguatkan iman kita kepada Allah. Seperti Mazmur 147 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa Tuhan senang dengan umatnya yang senantiasa takut akan Dia dan yang berharap hanya kepadanya. Apa yang disampaikan pemazmur ini mau menegaskan bahwa perlunya anak-anak Tuhan membangun iman yang teguh hanya kepada Allah saja. Lalu, bagaimana cara kita membangun iman yang teguh tersebut? Pertama, tentu dengan cara kita mendengar firman Tuhan. Sebab hanya ketika kita mendengar firman saja, maka iman kita bertumbuh dan menjadi kuat. Kemudian yang kedua, membangun intimasi secara pribadi dengan Tuhan melalui pujian dan juga penyembahan. Secara khusus bagian yang kedua ini kita harus terus-menerus melakukannya. Sebab dengan begitu kita sedang membangun kerohanian kita semakin kuat dan tangguh. Nah, mengapa harus lewat pujian dan penyembahan? Sahabat inspirasi, bagaimanapun pujian itu adalah sarana paling mudah untuk mempengaruhi pola pikir seseorang. Selain mudah diingat, setiap nada-nada yang sering dinyanyikan itu akan membentuk rema dalam hati dan pikiran kita. Karena itu, mari terus nyanyikan nyanyian pujian agar iman kita terus dibangun semakin kuat dan tangguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong berikan kepada kami nyanyian-nyanyian yang baru, agar dari mulut kami senantiasa memuji-muji Engkau, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat. Sehingga melalui pujian, penyembahan yang kami naikkan, iman kami semakin teguh, iman kami semakin kuat, dan senantiasa selalu bersandar kepada janji-janji Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.